Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum. Yuk. Doa dicukupkan. Yuk. Untuk pembahasan materi hari ini adalah kita akan membahas PKN Bu Dewi ya. Iya, benar Bu. Pembahasannya saya persilahkan kepada Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya Ibu. Jangan bosan-bosan ya belajar. Ya Bu, semangat Bu. Semangat Bu. Sudah pulang ngajar Bu, Bapak? Masih di sekolah Bu. Oh masih ada yang di sekolah, ada yang sudah di rumah. Iya Bu. Gimana keadaan cuaca di sana di daerah Ekstrim Bu, ekstrim. Mendung Bu, hujan. Hujan Bu. Angin kencang Bu. Di Aceh, ada yang dari Aceh? Di Aceh gimana keadaannya di Aceh? Kalau di Lombok panas Bu. Oh dipanas. Iya Bu. Siapa ya? Lupa saya. Bu Asih. Kok Bu Asih? Bu Lina, Marcelina ya? Bu Seli. Pak Wayan, gimana keadaannya Pak Wayan? Bu Seli dari Riau Bu. Ya Bu, baik-baik Bu. Masih berharap. Sehat ya Pak Wayan. Baik Bu, sehat. Ibu bagaimana Bu? Bu Dewi? Ya, alhamdulillah. Oke, Baik, semoga kita sehat selalu. lanjut. Ya, makasih Pak Wayan. Kita lanjut pembahasan PKN ini sesi ke-6. Saya izin share screen dulu ya. Ini Bapak Ibu apa sudah muncul? Sudah. Ya, kita akan membahas ini soal PKN lagi. Ini yang 6 ada 25 soal, kita bahas satu persatu. Baik, Pak Wayan yang akan memulai nomor 1. Bu Dewi. Terima kasih Bu. Nomor 1, pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh A. Jaksa Agung, B. Komnas HAM, C. Pengadilan Tinggi, D. Pengadilan Negeri. Ya, dilakukan oleh siapa penuntutan perkara ini, Pak? Kalau saya ke A, Bu. Jaksa Agung. Pengadilan tinggi Bu. Yang lain? Pengadilan tinggi. Tinggi C. Biasanya kalau penuntut itu jaksa Bu. Jaksa penuntut Bu. Ya, ini ada kata-kata penuntutan ya. Iya. Jaksa Agung. Ya, jadi penuntutan perkara. Jadi itu saat ada kasus HAM berat, jika itu ada tugas untuk menuntut, itu biasanya dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai tupoksinya. Kalau kemarin kita sudah bahas juga tentang pelanggaran HAM berat yang berfungsi sebagai mediasi, siapa?
lembaga mana? Nggak salah. Kalau yang bertugas sebagai mediasi itu? Komnas HAM nggak salah. Ya, Komnas Komnas HAM. HAM ya. Komnas Iya. HAM. Nah, sekarang ini tugasnya beda. Ini menuntut perkara pelanggaran HAM. Jadi ini tugasnya Jaksa Agung. Ya, Bapak Ibu bisa dibedakan soal ini hak asasi manusia dalam pelanggaran HAM berat itu ada tugasnya masing-masing. Jaksa bertugas menuntut perkara pelanggaran, kemudian ada Komnas HAM berfungsi untuk Suaranya Bu. Bu Dewi, ya Bu Susi. saya ini kali ya. Saya nggak bisa nge-add. Coba di Aku tak sembahyang saya. ya saya bantu untuk itu. Ya sebentar. Kamu cak videonya kamu. Sudah Bu Susi? Ya, sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Kita sudah berulang-ulang menegaskan bahwa tupoksi masing-masing lembaga ini berbeda-beda. Jaksa Agung, Komnas HAM, kemudian ada Pengadilan Tinggi. Nah, itu tugas dalam tugasnya sudah ada ya masing-masing. Kita lihat di pembahasan Jaksa Agung. Nah, ini mekanisme penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM dapat dilaksanakan menurut hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia berat diberikan kepada Jaksa Agung. Nah, sudah jelas ya bahwa itu sesuai undang-undang ditugaskan pada Jaksa Agung, yaitu bertugas menuntut pelanggaran HAM, menuntut kasus dalam perkara HAM berat gitu ya Bapak Ibu ya. Ini bisa diterima ya tupoksi Jaksa Agung. Kita lanjut nomor 2. Mohon Ya. izin bertanya Bu. Iya Pak, gimana Pak? Gimana Pak Wayan? Kalau HAM ringan siapa yang menuntut Bu? Kalau HAM ringan, Ya. misalnya seperti ini ya kasus yang tidak sengaja seperti soal Ya. kemarin Ya. penyalahgunaan pelayanan kesehatan seperti itu ya. Ya, itu Ya, misalnya. itu kan pelanggaran HAM ringan. Itu biasanya kalau berat biasanya Komnas HAM dulu dimediasi lalu di kejaksaan. Kalau HAM ringan itu kemungkinan di ini Pak, di mungkin ada di lembaga Komnas HAM yang menyelidiki atau mediasi yang HAM ringan, tapi sama-sama induknya di bagian HAM di Komnas HAM, hanya bagian tertentu ada pembagian masing-masing, mungkin gitu Pak. Ya Bu, baik Bu. Kalau mungkin menurut Bapak Ibu yang lain ada yang tahu struktur di Komnas HAM? Gimana kalau untuk pelanggaran HAM yang ringan gimana? Biasanya langsung diselidiki oleh siapa? Pelanggaran HAM ringan. Baik, nanti sambil kita mencari tahu, kita lanjut soal nomor 2 ya. 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 Baik, nomor 2. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu, suatu institusi maupun negara terhadap hak dasar manusia. Menurut undang-undang di Indonesia, 2 jenis pelanggaran HAM berat adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk dalam kejahatan genosida. Genosida, kejahatan genosida. Apa itu genosida? Menghilangkan nyawa seseorang.
Pemusnahan, Bu. Pemusnahan, Pembunuhan massal. Penghilangan, pembunuhan, itu termasuk genosida. Peminahan. kalau misalnya yang D, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Itu artinya gimana ini? Penghilangan orang secara paksa, penghilangan nyawa orang lain, menganiaya salah satu anggota keluarga. Ini udah berat semua ya. Tapi yang genosida itu yang mana? Kelompok, Bu. Nah, kalau yang A, B, C itu individu. Coba kita telaah lagi pilihannya ya. Mengakibatkan penderitaan fisik. Iya, coba kita lihat lagi. Kalau kita tidak ada pandangan tentang genosida ini, nah coba kita lihat yang A, itu penghilangan nyawa orang lain. Orang lain maksudnya ini kan menuju ke salah satu orang, itu kan ya. Kemudian yang B, menganiaya salah satu anggota keluarga. Ini juga individu. Kemudian penghilangan orang secara paksa, orang, tidak menyebut kelompok gitu. Kalau D, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap banyak, Bu. Gimana, Pak, Bu? Yang D secara banyak orangnya. D akibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat. Yang berat gitu kan ya. Coba kita tandai dulu. Kita lihat di pembahasan. Nah ini ternyata di pembahasannya D, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan jika kejahatan genosida merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan. Benar ya, menghancurkan atau memusnahkan itu benar. Benar. Seluruh atau sebagian kelompok. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Di situ ada kata-kata Kelompok. ya, benar ya. Kelompok, Seluruh atau sebagian kelompok. Nah, di sini ternyata genosida itu ada menyebutkan kata kelompok, seluruh atau sebagian kelompok, bukan individu. Itu. Jadi adapun bentuk-bentuk kejahatan genosida antara lain: 1. Membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik atau sebagian. Berarti dia udah masuk di kelompok tertentu gitu, Bu, Bapak Ibu. Jadi tidak atas nama pribadi. Meskipun ini yang A, membunuh anggota kelompok. Meskipun yang dibunuh satu itu atas nama kelompoknya siapa gitu kan. Punya identitas kelompok. Ya. Tidak bagus. Ya, kira-kira seperti itu ya pengertiannya ya. Dari mana Bu Asmawati? Dan mungkin itu juga kali ya Bu, apa yang kita garis bawahi bukan hanya pembunuhan ya, tetapi penderitaan. Iya benar. Iya, penderitaan. Jadi mungkin dia tidak hanya, tujuannya bukan hanya membunuh gitu, tapi mengakibatkan penderitaan fisik oleh kelompok tersebut. Iya. Ya Bu. Iya Bu, benar. Penderitaan fisik dan mental ya. Iya. Dan yang menderita itu lebih dari satu orang. Iya. Iya. Jadi genosida memang benar artinya pemusnahan atau menghancurkan. Tapi di situ kita perlu pahami lagi saat ada pilihan memusnahkan nyawa seseorang, kemudian menghancurkan siapa gitu. Jika ada pilihan lain yang ada kalimat di sini kata-kata kelompok, lalu ada penderitaan fisik dan mental. Nah, itu yang lebih tepat dipilih, ya kan? Penderitaan fisik mental yang berat. Ya, yang berat. Ya, seperti itu. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya? Bisa Bu. Ya. Bisa Bu. Lanjut
nomor 3. Bu Asmawati Sulbar, minta tolong. Silakan Bu Asmawati. Ya, izin ya, Ibu. Apakah suara Perbuatan melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia setiap orang yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Diskriminasi, D. Pelanggaran HAM, C. Penganiayaan, penyiksaan, D. Kewajiban dasar manusia. Perbuatan melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia setiap orang dijamin oleh undang-undang. Berarti ini apa? Perbuatan melawan hukum. Iya, melawan hukum. Kira-kira apa, Bu? HAM. Pelanggaran HAM. Ya, HAM. pelanggaran ya, karena ini udah melawan hukum, kemudian menghalangi, membatasi. Di situ ada HAM, ya kan? Di situ ada kata-kata hak asasi manusia. Jadi sudah bisa dipastikan ini sudah perbuatan yang disebut pelanggaran HAM. Ya. Pelanggaran HAM. Ya, benar ya. Baik, nomor 4. Kerjasama dalam upaya penegakan HAM di Indonesia bersama-sama dengan PBB melalui badan-badan PBB yang bergerak menangani permasalahan perlindungan anak. Yuk, Organisasi Perlindungan Anak PBB disebut apa? UNICEF. UNICEF. Kalau ILO apa? Untuk siapa? Buruh ya? Iya. Guru tenaga kerja. Iya. Kalau FAO Pangan. WHO Kesehatan, UNICEF. WHO Dengan itu UNICEF. ini ada children-nya untuk anak ya. Iya, Bu. Nah, yang perlu kita tahu kata kuncinya di situ kalau UNICEF, nah United Nations Children ada anak ya. Kalau WHO World Health Kesehatan. Organization. Kalau FAO food ada foodnya, jadi makanan. Pokoknya pasti organization. Iya, pasti organization dah belakangnya. Kalau ILO labor ya, labor itu artinya buruh. Iya, buruh. Ya, benar. Jadi ini udah jelas UNICEF ya untuk anak ya, perlindungan anak. Benar. Ini pembahasannya ILO, Buruh Internasional. Kalau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Kemudian WHO, Kesehatan Dunia, UNICEF, membantu perlindungan anak. Baik, nomor 5. Ada yang ingin membaca? Silakan. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Mas Rifah. Ya. Nah. Instrumen HAM internasional merupakan alat yang berupa standar-standar pembahasan, pembatasan pelaksanaan dan mekanisme kontrol terhadap kesepakatan antar negara tentang jaminan HAM. Berikut ini yang bukan termasuk instrumen HAM internasional, yaitu ya, yang bukan instrumen HAM internasional. Ibu. B. Ibu. Ya, Bu Lina Mardianti, ada apa, Bu? Bu Lina, angkat tangan. Bu Lina raise hand. Silakan, ada apa?
Jawab mungkin. Oh, salah pencet. Lina. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar. Ya. Yang bukan instrumen HAM internasional. Ada Piagam Madinah, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, Declaration by United Nations, ada Universal Declaration. Oh, ini punya PBB ya. Pasti internasional nih, udah yang D. Jadi yang kita cari yang lokal nih. Yang mana nih? Yang B, Bu. Yang B, Bu. Jelas ini ya. 1945. Ya benar. Kalau kita mengacu pada yang A, ini udah ada Piagam Madinah, ini tidak ada di kita, jadi berlaku internasional. Kemudian Declaration by United Nations, Persatuan Negara-Negara, pastinya mencakup internasional ya. Apalagi yang D, udah dari PBB nih. Ya, itu ya Ibu-Ibu, Bapak, Undang-Undang Dasar 45, ini yang... Nah, jadi instrumen HAM internasional itu ada 4. Ada Piagam PBB, kemudian ada Deklarasi Universal HAM, Bu Dewi. Ya, Bu Susi. Ya, silakan. Ya, jadi ada 4, yang nomor 3 internasional tentang hak sipil dan politik, kemudian konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, gitu ya kalau instrumen internasional. Jadi yang bukan itu kita pilih yang UUD 45. Baik, nomor 6 saya bacakan ya. Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia, yaitu definisi dari A. Perintah, B. Kewajiban, kemudian C. Kewajiban hak asasi manusia, D. Kewajiban dasar manusia. Seperangkat kewajiban. Seperangkat kewajiban. Ada kata di situ, kuncinya kewajiban. C mungkin, Bu. Kewajiban hak asasi manusia. Cek. Ini kewajiban dasar manusia. Dari B, C, D semua kewajiban. Tapi ini kewajiban yang mana? Kewajiban saja itu yang B. Kewajiban asasi manusia. Kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia. Kewajiban D, kewajiban dasar manusia. Yang D, Bu. Karena ini apabila tidak dilaksanakan, jadi ini kan dasar ya, dasar pembentukan kewajiban yang lain. Jadi karena ini kewajiban dasar, maka satu-satunya pilihan di situ adalah D. Kenapa kita tidak memilih yang C? Di situ kan kewajiban asasi manusia. Karena kuncinya di situ, syarat kewajiban ini adalah kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan. Jadi itu merupakan tonggak atau dasar dari semua kewajiban yang lain. Gitu. Dari pertanyaan di situ. Nih, apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu, yang D. Ya, Ibu. Jadi ini jawabannya kewajiban dasar ya. Iya. Bu. Nah, ini, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi kalau tadi kan kita menganalisis, anggap kita belum tahu tentang pengertian kewajiban dasar. Tapi secara analisis di kunci soal itu udah mengarah pada kewajiban dasar. Gitu ya.
Baik, nomor 7. Ada yang ingin membacakan? Silakan nomor 7. Silakan. Jika tidak ada, baik saya Bu. Ya, Bu. Silakan Bu Wayan. Wayan. Pengadilan Kejahatan Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma mempunyai yurisdiksi atas kejahatan paling serius yang merupakan pelanggaran HAM berat. Peristiwa kejahatan berat yang berskala internasional penanganannya menjadi tanggung jawab A. Dewan Keamanan PBB, B. Mahkamah Internasional, C. Pemerintah negara tempat peristiwa, D. Pemerintah negara pihak yang menjadi dikorbankan. Kalau saya ke A, Bu. Dewan Keamanan PBB. Coba Pengadilan Kejahatan Internasional. Ya, ini udah bersifat internasional. Kemudian peristiwa kejahatan berat berskala internasional, penanganannya menjadi tanggung jawab siapa? Bu. Mahkamah Internasional. Karena ini dari skala nasional, maka yang ini Mahkamah Internasional. Kenapa Bu Asmawati? Itu internasional ya Bu? Sudah menjadi apa? Kata kuncinya yang berskala internasional. Ya. Saya Karena di setuju, sini kata kuncinya berskala Berskala internasional. internasional. Jadi yang benar B. Berskala internasional. Kenapa kok tidak pilih Dewan Keamanan PBB? Sifatnya masih umum itu Bu. Kalau Dewan berat tuh. Ya, maksudnya ini kan Mahkamah Internasional ada di dalam Dewan Keamanan PBB, gitu ya. Oh, Lalu yang memang khusus menangani HAM berat ini, nah sama seperti pelanggaran HAM tadi yang nomor 1, ya kan? Ya, masih ada Mahkamah Internasional. Gitu. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah ini, mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di tingkat internasional terdiri dari Mahkamah HAM yang bersifat ad hoc dan permanen. Mahkamah Internasional ini dibentuk berdasarkan suatu resolusi Dewan Keamanan PBB. DK itu Dewan Keamanan atas dasar ancaman atau keamanan dan perdamaian dunia. Jadi mahkamah ada di dalam PBB, ada dalam Dewan Keamanan PBB. Pengertiannya ya. Jadi Dewan Keamanan PBB lebih luas, kemudian di dalamnya ada yang namanya Mahkamah Internasional. Itulah lembaga yang menangani kasus pelanggaran HAM berat tingkat internasional. Gitu. Ya, benar. Nomor 8. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Satuan apa? ideologi, Bu. ideologi Bu. Kalau Pancasila sebagai ideologi, falsafah negara. Nah ini, satu kesatuan. Bentar, ada falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Kepulauan satu Nusantara. Ini sudah disebut, coba kita lihat kata kuncinya di situ. Perwujudan Kepulauan Nusantara. Ya, ideologi kan sudah disebut di situ. Memang benar sebagai falsafah dan ideologi bangsa negara. Tapi ini adalah perwujudan Kepulauan Nusantara, satu kesatuan apa? Kesatuan yang lain. Politik. Politik, Bu. Atau kesatuan politik.
Ya, kalau misalnya budaya, ekonomi Bu. itu budaya. tidak mungkin ekonomi ya. Sosial budaya. Coba kita lihat. Kalau dilihat Kenapa politik? Salah satu mempersatukan satu bangsa itu termasuk sosial dan budaya, Bu. Ini loh, ada kata kunci lagi. Selain itu, kalau ideologi udah kita nggak akan pilih karena di situ memang disebutkan Pancasila memang ideologi. Nah, ini ada kata kunci lagi. Mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Nah, tujuan bangsa dan negara itu termasuk dari segi apa, gitu kan ya? Pasti semua orang kan punya tujuan mengarahkan. Termasuk ini kan dalam lingkup politik gitu kan? Iya, politik, Iya, Bu. Bu. Politik mengarah satu Mengarah tujuan pada menuju tujuan politik ini menuju tujuannya, mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Coba kita telah. Kalau memang di situ ada kalimat berhubungan dengan geografis atau penyatuan wilayah, itu pasti nanti mengarah sosial budaya, ya kan? Kalau nanti tujuannya di ini pengembangan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, itu ekonomi ya kan. Nah, kalau ideologi sudah disebut tadi, jadi kemungkinan paling tepat ini politik. Coba kita pilih politik. Mengarahkan bangsa menuju tujuan. Memang politik ya, kuncinya politik. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami atau masih ada yang janggal tentang pernyataan ini? Kita Bisa, bahas Bu. bersama. Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Ya baik, kita lanjut nomor 9. Bu Susilawati 4469. Silakan Bu Susilawati. Iya. Iya. Bahwa masyarakat budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa. Seluruhnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Soal budaya. Ya, ini baru. Ya, hubungan ya soal yang ini dengan yang tadi. Ya bisa dibedakan kan? Di situ ada Corak ragam budaya. corak ragam budaya, menggambarkan kekayaan budaya, kemudian perwujudan kepulauan, pengembangan budaya bangsa. Nah ini pengembangan budaya bangsa ya kan. Nah itu kata kunci di pertanyaan sudah kita temukan. Kalau yang tadi soal sama, pilihannya sama seperti ini, ada ideologi, ada politik, ada ekonomi, sosial budaya. Nah, kita bisa bedakan dua bentuk soal yang berbeda konteksnya, kemudian kita diarahkan menuju pilihan yang sama. Ya kan, konsep soalnya sama, hanya memang hasilnya atau pengertian dari kesatuan itu berbeda. Kalau ini ditinjau dari sosial budaya ya pastinya ya. Nah, sosial budaya. Mungkin nanti kita ketemu yang ekonomi itu biar nanti ada referensi membedakan. Tadi kita udah bicara politik. Nah, sekarang sosial budaya. Itu ya Bapak Ibu bisa diterima? Iya. Ya, baik kita lanjut. Ini sosial budaya, benar. Nomor 10. Silakan. Silakan nomor 10. Bu Nelly, bacakan. Bisa membacakan? Ya. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Kekayaan yang melimpah. 2. Penduduk yang berpendidikan. 3. Keberagaman masyarakat Indonesia. 4. Wilayah yang sangat luas. 5. Ketimpangan ekonomi. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia
ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Penghambat ya. Ibu. Penghambat itu kan ini ketimpangan ekonomi ya. Lalu berarti yang ada 5-nya benar ya? Nah. Antara B dan D. Ibu. Dan D. D, Bu, sini, Bu. Ya benar. Jadi kalau udah ada nomor 5, kita pilih yang B atau D. Tapi kita lihat yang B itu ada nomor 1. Nomor 1 adalah kekayaan yang melimpah. Kan tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Jadi kekayaan yang melimpah itu tidak mungkin. Akhirnya yang ada 5-nya adalah 3, 4, 5. Jadi ada keberagaman masyarakat, kemudian ada wilayah yang sangat luas, lalu ada ketimpangan ekonomi. Itulah faktor-faktor yang menghambat persatuan. Wilayahnya sangat luas, ya kan, sulit dijangkau. Keberagaman, wah macam-macam ini. Keberagaman udah beragam, jadi sulit menyatukan. Karena kita banyak ya, beragam ya. Coba kalau suku Jawa aja ya. Ketemu nanti kita tuh. Nggak ketemu kita nanti ya kan. Nggak unik gitu ya Bu. Bu Adrian Vinta dari mana Bu? Dari Riau Bu. Dari Riau? Iya. Gimana keadaan Riau? Sama Bu, sini hujan panas. Oh iya. Ya ini faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain 1, kebinekaan atau keberagaman, kemudian ada faktor geografis, ada gejala etnosentris, ada melemahnya nilai budaya bangsa. Nah, etnosentris ini berkaitan dengan ras suku bangsa ya. Nah, itu faktor-faktornya. Kemudian nomor 11 Bu Adrian ya, minta tolong. Ya. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, majalah atau tabloid, atau media elektronik, televisi, radio, film, internet, telepon, seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Hal ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu A. Mengurangi wawasan masyarakat terhadap budaya lokal, B. Memperluas wawasan masyarakat terhadap budaya asing, C. Melemahnya nilai-nilai budaya bangsa di suatu negara, D. Menambah ilmu pengetahuan terhadap budaya internasional. Cera, Bu. Yang mana, Bu? Cera. Jadi ada budaya asing tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya, jadi budaya asing itu bisa berupa kontak langsung dan tidak langsung. Kalau kontak langsung meliputi pariwisata, kemudian yang tidak langsung lewat media cetak. Menghambat persatuan. Kalau memperluas, tidak mungkin ya. Kalau memperluasnya nilai-nilai budaya bangsa. Nah, ya. Jelas Bu, C. Iya, benar. Kalau yang lain, yang B dan D ini malah menambah, iya, kan? Dampak positif ya. Memperluas, menambah. Bukan menghambat itu. Iya, bukan menghambat. Iya. Kemudian yang C, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa di suatu negara. Yang A, mengurangi wawasan masyarakat terhadap budaya lokal. Kenapa kita tidak pilih ini? Kurang itu, Bu. Sesuai dengan sama. Nah, ini karena ini loh, persatuan dan kesatuannya. Kata kunci di situ. Kesatuan kan umum. Kalau lokal hanya untuk
pribadi ya. Iya benar Bu. Kalau di situ yang A terhadap budaya lokal itu kan untuk etnis tertentu gitu ya, suku tertentu. Tapi kalau ini karena ini menyangkut persatuan dan kesatuan, harusnya di situ juga bersifat yang umum yang menyeluruh se-Indonesia. Jadi ini C ya. Coba kita jawab yang C. Nah ya benar. Jadi memang benar melemahnya nilai budaya bangsa di suatu negara. Jadi apa yang terjadi jika sudah lemah? Nah ini lemahnya budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia gitu. Jadi budaya asing yang kuat itu bisa menyebabkan lemahnya. Jadi yang satu kuat dari luar, maka nilai-nilai budaya bangsa malah melemah gitu kan ya, karena lebih terpengaruh, lebih eksis yang dari luar. Baik, kita lanjutkan nomor 12. Sumpah Pemuda merupakan faktor atau menjadi faktor pendorong yang sangat penting dalam persatuan dan kesatuan karena ini Sumpah Pemuda pendorong sangat penting karena apa? Karena A, Sumpah Pemuda merupakan gerakan para pemuda Indonesia. Kemudian B, Sumpah Pemuda merupakan kesadaran para pemuda untuk melanjutkan pendidikan. Yang C, menunjukkan kebulatan tekad melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang D, Sumpah Pemuda merupakan ide dari penjajah. Wah, ini nggak mungkin ini. C itu menunjukkan kebulatan tekad melawan penjajah. Coba kita jawab yang C. Kalau yang D, Sumpah Pemuda merupakan ide dari penjajah. Jangan-jangan kita tertipu nih, karena ada kalimat di situ, Sumpah Pemuda merupakan ide. Lalu selanjutnya ternyata ada kata-kata ide dari penjajah. Coba ini tidak ada penjajahnya, ini bagus sebenarnya ya. Untuk gerakan mahasiswa merupakan warisan dari para pendahulu, itu kan ya. Tapi di situ kita harus teliti lagi, ada kata penjajah di situ. Jadi kita pilih yang C. Iya, Bu. Ya, jadi ini benar, menunjukkan kebulatan tekad melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Benar ya? Nah, ini nomor 13. Saya bantu Bu baca. Ya, silakan. Ya, nomor 13. Mentisnya perilaku intoleran pada masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi ancaman yang memecah belah bangsa. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Menjaga keutuhan kelompok, B. Menjalin kerjasama di segala bidang, C. Menghindari keributan dengan orang lain, D. Meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Gimana Bu? Jawabannya apa? Sepertinya ini Bu, D. Meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bu. Kata kuncinya. Benar. Jawabannya tingkatkan toleransi. Ya, D Bu. Karena di sini udah kuncinya intoleran, maka kita tarinya yang toleran ya. Dan gampang aja. Kata kunci di jawaban kasih tahu. Iya benar Bu. Bisa ya nanti UP kurang dari 1 menit. Kalau gini mah dulu semua Bu. Iya benar. Kalau soalnya seperti ini, 25 soal seperti ini enak ya Bu ya. Ya. Aduh. Jadi kata kuncinya di situ intoleran, lalu sikap yang kita lakukan, maka kita cari yang toleransi. Jadi yang D.
Nah ini, intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok secara spesifik menolak untuk mentoleransi praktik-praktik. Jadi gerakan menolak. Jadi intoleransi artinya menolak. Kalau toleransi menerima. Ya kan, memaklumi. Baik, nomor 14. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau membacakan? Ibu. Bapak mana ya? Bapak-bapak sama Pak Wayan. Ayo Ibu gantian, kasihan Bu Dewi terus baca. Silakan. Ini saya bacakan, Bu. Ya. Silakan Ibu. Biasanya ada Pak Endun. Pak Endun siapa dari Bandung? Ini nggak ada nih. Ada Pak siapa tadi ya? Pak Wayan. Wayan yang eksis, Bu. Dia hadir terus dia. Iya. Saya baca, Bu. Ya, baik. Silakan Ibu. Pancasila bukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Untuk pengamalan Pancasila sebagai suatu ideologi meliputi aspek-aspek filosofis, religius, dan sosialis. B. Historis, filosofis, dan religius. C. Historis, yuridis, konstitusional, dan filosofis. D. Yuridis, konstitusional, filosofis, dan teologis. Ya, yang mana Ibu? Ya, karena ini kita kunci di sini kalimat kata kuncinya karena sebagai ideologi nasional. Nah, sebagai ideologi nasional harus mengandung aspek-aspek apa saja. Nah, itu harus bersifat historis, aspek historis ada. Jadi yang pertama kita pilih yang ada aspek historisnya. Kalau kita tidak ada pandangan tentang ini, kita pilih yang ada historisnya dulu. Lalu karena memang Pancasila sebagai ideologi kan berdasarkan sejarah nasional, ya kan? Nah, kalau kita pilih berarti yang ada historisnya itu ada dua, yaitu B dan C. Jawabannya B. Nah, kemudian di situ karena sudah mencakup ini berdasarkan ideologi nasional itu harus berdasarkan aspek konstitusional, ada runtutannya, ya kan? Iya, mengandung konstitusi negara tercantum di situ. Kalau yang B ada historis tapi di situ tidak konstitusional. Ada religius, gitu berarti kan? agama. Iya, benar. Di situ yang harus ada itu kan konstitusional karena ideologi nasional bangsa. Jadi kita pilihnya historis, kemudian ada konstitusional. Kalau memang kita tidak tahu aspek lengkapnya, kita harus menganalisis seperti itu, Bapak Ibu, ya kan? Kalau Pancasila itu udah pertama yang kita harus tahu aspek historisnya, gitu ya. Setelah aspek historisnya ketemu, baru kita telaah lagi aspek yang lain, kira-kira aspek apa, gitu kan? Ternyata di situ karena kuncinya ideologi nasional, maka itu harus mencakup konstitusi negara. Berarti itu aspek konstitusional gitu. Kan nggak ada lagi kan yang ada historis dan konstitusionalnya? Nggak ada. Selain yang C. Nggak ada, Bu. Ya, benar kan? Jadi ini kan kita menjawab soal, anggap kita nggak tahu apa-apa pengertian tentang ini ya. Tidak tahu informasi tentang ini, soal ini. Tapi kita telaah lagi dari kata kunci, dari pilihannya. Gitu ya, bisa diterima ya Bapak Ibu? Iya. Bisa Bu. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini pengertian pembahasan secara lengkapnya seperti ini. Pancasila sebagai suatu ideologi mencakup seluruh aspek kehidupan. Pendekatan untuk pengamalan Pancasila melalui 3 aspek.
Ada historis, yuridis, konstitusional, dan filosofis. Nah, itu aspek utama sebagai ideologi. Kemudian secara umum ada pendekatan secara objektif, praktis. Nah, ini ada secara umum juga di pembahasan. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri sambil santai. Bapak Ibu belajar nggak selain di Retaker ini bisa membaca nggak kalau sendirian gitu kan? Sambilan Bu. Malas Bu. Malas. Sendiri banyak ngantuknya Bu. Iya Bu, yang baca Bu. Iya. Kadang kan materi saya share di Telegram gitu kan ya. Paling Bapak Ibu bukanya saat pembahasan ya. Yang belum sempat. Betul Bu. Sama Bu. Itu memang keluhan nasional Bu. Banyak yang diurusi. Iya banyak. Antri minyak dan lain-lain. Banyak bagiannya. Oh ya, gimana di Riau? Minyak murah ya berarti ya di Riau ya? Liter 28. Berapa? Oh, Banyuasin Bu. Iya, satu liter berapa Bu? 28.000. Wah. Dapat 2 liter itu Tempat saya 24. Saya 28 Bu. Hebat-hebat di sini petaninya. Aduh, pupuknya mahal. Padahal kan di situ 14.000 Bu. ada kebun sawit ya Bu? Bukan. Saya malah ada perusahaannya Bu, tapi malah juga diekspor. Bu. Ya. Oh gitu. Nah, saya perusahaannya PT Pulau Sambunnya di sini tempat saya. Untuk mandi paling Tapi minyaknya diekspor. Oh, keluar ya Bu minyaknya ya? Iya, minyak mandi Bu, tidak dijual kan, lebih bagus. Iya benar-benar. Gak apa-apa dah. Gak ada yang bisa kita lakukan selain mencari uang lebih banyak. Iya Bu. Benar sekali. Dasar Ramadan deket Bu, mahal galau. Kecuali kita presiden gitu ya bisa merubah itu ya peraturan. Ya baik, kita lanjut saja. Bu. Ya, kita mikirin UB saja ya Bapak Ibu. Ya Bu. Baik, nomor 15 saya bacakan. Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para The Founding Fathers atau pendiri bangsa Indonesia. Sebagai suatu paham filosofis, Pancasila mengandung 2 pengertian pokok, yaitu ini kata kuncinya filsafat. Pancasila sebagai filsafat karena merupakan perenungan jiwa dari pendiri bangsa. Nah, Pancasila mengandung 2 pengertian pokok. Apa itu pengertian pokoknya? Dewu. A sebagai hukum dasar dan ajaran moral, yang B sebagai ilmu filsafat dan sebagai tuntutan hidup, C sebagai norma kesusilaan dan norma sopan santun, yang D sebagai pandangan hidup dan dasar negara. D Bu. Jelas D Bu. Yang D Bu. Ya, jelas D. Ya, sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Iya benar, tidak bisa diragukan. Iya. Benar nih. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Kemudian satunya sebagai suatu paham filosofis. Pemahaman terhadap Pancasila pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada 2 pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan juga sebagai dasar negara. Nah ini materi pokok, pengertian pokoknya. 16 Bu Kean, Bapak kah? Bapak apa Ibu? Ibu Bu. Oh Ibu. Ya, saya baca lagi Bu. Oh sudah ya Bu. Udah tadi Bu. Gantian ya yang lainnya. Saya ada Bu. Di sini ada siapa nih? Saya lihat ada Pak Yulianus. Pak Yulianus juga rajin nih Bu. Oh
ya Pak Yulianus, tapi ini ya hadir Bu, sering hadir. Selalu hadir. Tapi ini kok saya tidak pernah dengar suaranya ya. Pak Yulianus. Pak Yulianus dari mana Pak? Dari Sintang, Kalimantan Barat, Bu. Wah, jauh ya Pak. Pak, ibu kota akan pindah ke Kalimantan Pak. Ya. Udah rame tak lagi Pak, akan rame. Ya Bu, bakal ramai. Ya. Baik, nomor 16 Pak, silakan. Ya. Moral Pancasila adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Berikut ini yang tidak termasuk ciri orang yang bermoral Pancasila, yaitu A. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri. B. Perbuatannya selalu menguntungkan orang banyak. C. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat. D. Berhati-hati dalam setiap mengambil setiap keputusan. Ya, yang mana Pak? C. 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 Karena di situ ada kata tidak termasuk. Ya, yang tidak termasuk ciri orang bermoral Pancasila. Jadi ini yang agak-agak menyimpang gitu kan ya. Yang lain A, B, dan D itu menggambarkan ciri-ciri orang yang bermoral Pancasila. Tapi yang C ini malah mendapat pujian dari masyarakat, ya kan? Berarti kan dia Minta pujian. dipuji. Iya, iya benar. Yang C ya. Ya Bu. Ya benar. Ini. Ya Bu. Nomor 17 saya bacakan. Pancasila sebagai dasar falsafah merupakan moral bangsa yang telah mengikat negara sekaligus mengandung arti telah menjadi sumber tertib negara dan menjadi sumber tertib hukum serta jiwa seluruh kegiatan dalam segala aspek kehidupan negara maupun masyarakat. Berikut ini yang termasuk landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Landasan moral. A. Mengakui keberadaan semua agama yang ada. B. Tekad untuk melaksanakan pembangunan nasional. C. Yakin akan kebenaran tujuan dan cita-cita nasional. D. Berjuang dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ibu. Jadi yang termasuk landasan moral bagi bangsa Indonesia. Ibu. Mana? Rela. Ibu. Dan rela. Yang D, dan berjuang dan rela berkorban. Ya Bu. Ibu. Coba jawab yang D. Dan bernegara. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Ya. bagi bangsa. Ya. Jadi landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila. Iya benar. Jadi Pancasila itu landasan moralnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma. Nah ini, berjuang, landasan moralnya, berjuang dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya benar. Kalau yang A, B, C, itu tidak menyebutkan di situ untuk bangsa dan negara ya? Kayaknya lebih ini. Memang benar ya yang A, mengakui keberadaan semua agama yang ada, benar. Baik, agama, baik memang ya. Agama. Iya. Tidak ada kebangsaannya. Ya, tidak ada kebangsaannya. Padahal di situ landasan moral untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ya, dilihat dari kata kuncinya, kita harus menyebutkan dan di situ harus include bangsa dan negara. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Berjuang. Ya. Baik, nomor 18. 18 silakan. Saya Bu. Ya. Saya Bu. Bu, siapa? Saya Bu. Ya, silakan Ibu. Norma dianggap sebagai unsur yang fundamental, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam menentukan tingkah laku seseorang. Perbedaan utama antara norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan adalah dalam hal perbedaan utama. C, Bu. Dari sanksinya itu dilihat dari sanksi norma yang dikenakan. Ya, efektivitas sanksinya. Iya. Ya. Karena kalau di norma hukum sanksinya jelas tertulis, ya kan, mengikat, berhubungan dengan tata tertib bermasyarakat. Kemudian itu norma agama, ya kan, sanksinya berupa sesuai agama masing-masing, ada dosa atau apa ya. Kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, sanksinya ada masing-masing. Kalau kesusilaan bersumber dari apa? Hati nurani. Hati nurani, jadi hukumannya, sanksinya berupa penyesalan. Kemudian kalau norma kesopanan bersumber dari masyarakat, pergaulan di masyarakat, maka sanksinya adalah dikucilkan. Ya. Jadi setiap norma ada sanksinya masing-masing. Jadi yang membedakan antara beberapa norma ini adalah efektivitas sanksinya atau jenis sanksinya. Gitu ya. Coba kita lihat. Nah ini sanksi norma. Norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, kemudian norma hukum, ya kan? Jadi berdasarkan sanksi yang diberikan perbedaannya. Yaitu baik, nomor 19. Saya bacakan. Norma berperan penting demi terciptanya kerukunan dan ketertiban masyarakat. Aturan-aturan yang mengatur ini terbentuk karena perilaku individu yang beragam. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia untuk membina keserasian dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan adalah hal yang dapat dilakukan seluruh warga negara. Kuncinya untuk membina keserasian dalam berbagai aspek. Yang A, mematuhi norma agama. Yang B, mematuhi norma hukum. Kemudian C, ini berbagai norma. Kita harus mematuhi yang mana? B, Bu. Ah, jelas B, Bu. B, Bu. B, Bu. Karena mencakup semua hal-hal yang beragam. Ya. Terus di sini ada kunci lagi, aturan yang mengatur. Ya kan? Mengatur karena perilaku individu yang beragam. Jadi harus ada aturan yang tertulis. Berarti itu adalah norma hukum. Ya, benar. Nah, ini. Norma hukum merupakan aturan yang diperuntukkan ketertiban kehidupan masyarakat. Nah, ini. Udah jelas ya di sini ya. Untuk mengatur ketertiban masyarakat. Jadi norma hukum jawabannya. Pasal 30 ayat nomor 20. Pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD tahun 45 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Wah, ini yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Keamanan rakyat semesta dengan komponen utama siapa? TNI, Polri, TNI dan Polri. C, Bu. B. TNI dan Polri karena undang-undang TNI dan Polri, Pak. TNI karena pertahanan dan keamanan.
Ya benar. Pertahanan dan keamanan itu ada komponen utamanya TNI dan Polri, sedangkan komponen pendukungnya seluruh masyarakat Indonesia. Itu biasanya kan di soal-soal itu yang menjadi komponen utama adalah TNI Polri dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi karena di sini ditanyakan komponen utama saja, ya kita jawab TNI dan Polri. Mungkin kalau pertahanan saja itu kali ya Bu, Tentara Nasional Indonesia. Iya, pertahanan ya Bu. Mungkin nanti apa ada ya nanti soal seperti itu, hanya pertahanan. Biasanya kan pertahanan dan keamanan. Biasanya kalimat itu gabung polisi. Iya, biasanya kan udah gabung jadi satu, pertahanan pasti pasangannya keamanan. Nggak tahu lagi, tapi nanti kalau misal kita ketemu soal seperti itu, mungkin dipisah ya. Karena ini pertahanan dan keamanan, jadi TNI dan Polri. Tapi memang komponen utama sesuai pasal 30 ini memang TNI dan Polri, tanpa memisah pertahanan atau keamanannya. Itu pasti dan. Coba kita lihat keterangannya. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan keamanan. Memang bunyi pasal undang-undangnya, Bu. Di situ udah jadi satu ya. Saya malah udah nggak bisa diubah. Saya malah fokusnya pertahanan dan keamanan. Enggak. Ini memang udah bunyi pasalnya pertahanan dan keamanan gitu. Jadi komponen utama pertahanan dan keamanan itu memang TNI dan Polri. Tapi karena kita sering menganalisis soal, Ibu kadang terbayang-bayang ada pertahanan, ada keamanan. Kita kuncinya yang mana? Iya benar. Nah, memang benar ya, kita harus teliti gitu untuk kalimat-kalimat tertentu. Tapi kalau udah menyangkut pasal undang-undang dasar udah nggak bisa dirubah lagi, kecuali kita nggak bisa diganggu gugat, kecuali kita di ini Bu, duduk di MPR ya, merubah undang-undang. Merubah undang-undang. Kita mikirin UP aja dah. Ya, baik. Kita lanjut lagi 21 sampai 25 ini Bu, tinggal 4 lagi. 21 silahkan. Ini ada Niputudia. Niputudia. Ya Bu. Ya silakan Ibu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ayat 2 menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa program, kecuali A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran, C. Pengabdian sesuai dengan profesi, D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, kalau ini soalnya tentang pertahanan negara. Ini beda undang-undang, Bu. Yang tadi, kalau yang tadi Undang-Undang Dasar nomor 30, pasal 30, itu di 45. Nah, kalau ini Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan keamanan, pertahanan negara. Jadi beda isinya. Nah, kira-kira warga negara yang ikut dalam upaya bela negara melalui program apa? Yang A melalui program pendidikan kewarganegaraan, kemudian yang B pelatihan dasar, kemudian sistem pertahanan. Yang mana? Yang bukan. Kecuali nih ya. Yang kecuali. C, yang C. Upaya bela negara. C, Bu. Pengabdian sesuai dengan. Coba perhatikan lagi di situ. B. Yang B. Nah, di situ kita ingat lagi tadi kata kunci yang soal nomor 20 bela negara. Ya kan, komponen utama semua pertahanan, keamanan itu TNI dan Polri. Itu pasti melalui kemiliteran. Iya, udah dilatih gitu ya, Bu? Iya, benar. Jadi yang militer ini untuk siapa sebenarnya? Yang militer untuk siapa? Untuk TNI. Ya, benar Bu. Jadi pelatihan kemiliteran
hanya untuk TNI dan Polri, bukan untuk warga negara. Jadi B ya Bu ya. Oh iya, berarti B. Ya, meskipun kita milih, oh ini kemiliteran, benar ya, untuk warga bisa juga, tapi di sini kita kan milih ya sesuai yang kecuali ini semua untuk warga negara, warga sipil, kecuali yang mana yang untuk, berarti kan kita pilih yang bukan untuk warga negara, yang untuk militer, yang untuk TNI Polri kan, berarti yang ini. Meskipun itu juga bisa untuk warga sipil bisa, tapi kan ini untuk sementara untuk TNI Polri kan yang ada. Gimana Bapak Ibu, bisa diterima? Bisa Bu. Nah, ini keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar, hanya dasarnya saja Bu, bukan kemiliteran seperti yang seperti yang dilakukan oleh TNI Polri, tidak seperti itu. Gitu, jadi kecualinya untuk warga negara, warga sipil, kemiliteran. Baik, nomor 22. Selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadai adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem persaingan bebas dan saling menghancurkan, menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain, dikenal dengan apa namanya? Monopoli Bu. Kira-kira apa? Persaingan di bidang ekonomi, persaingan bebas, saling menghancurkan. Ada eksploitasi nih. Ada eksploitasinya. Liberalisme kayaknya Bu. D. Privat liberalisme. Sistem ekonomi liberal itu kan nggak bagus Bu. Iya benar. Kalau monopoli yang bebas, itu kan satu sistem dikuasai oleh terpusat pada satu sistem. Kemudian kalau oligopoli itu memang berpusat berbagai macam produk swasta misalnya kan banyak sistem. Jadi kalau etatisme apa ya? Saya kurang paham etatisme ini. Nama Bu. Etatisme. Iya. Yang pasti yang paling tepat itu ini Bu, suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan. Ya, negara sebagai pusat ya. Ya, negara kekuasaan. Ya. Nah, ini kan berpusat pada negara malah ya. Kalau yang A, ya kan berarti berpusat semua. Kalau ini kan kata kuncinya di sini persaingan bebas. Yang saling menghancurkan. Iya, saling menghancurkan. Nah, itu pasti liberal. Liberal Bu. Kalau ini pengertiannya, etatisme, pemikiran politik, bukan ekonomi berarti ya. Kalau udah ada kata-kata politik. Kemudian sistem monopoli, usaha untuk menguasai semua kegiatan, berarti dikuasai oleh satu pihak. Kemudian oligopoli, persaingan tidak sempurna. Oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna. Yang nomor 23, ancaman globalisasi ekonomi terhadap negara miskin muncul dalam bentuk ancaman globalisasi ekonomi. Keseragaman budaya, lunturnya peran bangsa, lunturnya nilai budaya. Keadilannya. Ya, kalau yang BCD ini kan budaya semua, sosial budaya. Tidak adilan. Ya, karena ekonomi bersifat tidak adil. Kalau yang BCD sosial budaya itu sudah bisa dipastikan, lebih tepatnya yang A. Ya, ketidakadilan.
benar. Nomor 24, pemerolehan kewarganegaraan yang bukan karena pemberlakuan ius soli dan ius sanguinis. Apa? Pemerolehan kewarganegaraan. Pengajuan. Kalau kewarganegaraan, permohonan kasus hukum, pemerolehan perlakuan. Kalau usaha memperoleh kewarganegaraan apa kemarin istilahnya? Naturalisasi. Ya, berkaitan dengan apatrid, bipatrid, ya kan? Ya, kalau ius soli berdasarkan keturunan. Ya, kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Kemudian kalau ius sanguinis tempat tinggal. Iya, tempat dilahirkan. Tempat. Balik apa? Terbalik? Iya. Tempat. Kalau soli tempat ya Bu? Ya, tempat. Kalau sanguinis keturunan. Kewarganegaraan. Sanguinis keturunan. Jadi apa ini? Pemerolehan kewarganegaraan yang bukan karena pemberlakuan. Yang bukan loh. Apa bedanya pengajuan dan permohonan? Apa bedanya dengan C? Iya itu. Saya juga apa bedanya? Pengajuan warga negara dan permohonan warga negara. Mengajukan sendiri, mengajukan, kemudian permohonan, memohon, meminta. Pengajuan juga sama, mengajukan. Pengajuan dan permohonan itu memiliki makna yang berbeda loh ya. Gimana Pak? Iya Pak W, ya Pak W. Pak Kanapi? Iya, kalau pengajuan itu kita tuh sudah ada ikatan lah. Dalam arti kita tinggal melengkapi berkas. Kalau permohonan kita itu masih sebatas harapan, belum ada istilahnya itu belum ada legitimasinya. Jadi masih nol besar kalau permohonan. Kalau pengajuan itu sudah ada titik terangnya. Oh gitu. Jadi kalau permohonan dari titik nol ya, belum ada status sama sekali. Iya. Kemudian kalau pengajuan sudah ada status, hanya kita melengkapi berkas-berkas gitu ya Pak? Iya. Jadi kita pilih yang mana nih? Coba kita lihat pembahasan. Nah, ternyata pemerolehan kewarganegaraan yang bukan karena pemberlakuan asas ini dinamakan pengajuan katanya. Jadi yang benar adalah pengajuan, pemerolehan yang bukan karena ius soli. Berarti kalau permohonan itu masuk di yang bersyarat ius soli dan ini sanguinis, iya makanya nol besar. Dan yang mati sudah ada titik terang dan belum. Contoh kita punya anak di dalam keluarga yang sudah berusia 17 tahun, kita mengajukan pengajuan. Baru mengajukan kan sudah ada titik terangnya, sudah dalam lingkup konteksnya masuk di dalam kakak kita. Maka itu masuk pengajuan atau pengajuan pembuatan. Kalau permohonan itu di luar zona. Maka itu kan di situ diterangkan pemberlakuan yang bukan karena pemberlakuan. Kalimat itu harus kita pahami. Iya, bukan karena pemberlakuan asas ini ya. Ya, asas dari keturunan ataupun tempat kita lahir. Kalau dari tempat kita lahir atau dari keturunan, kita kan sudah ada titik terang dari tempat kita lahir, dari asal muasal orang tua kita yang melahirkan. Berarti nah itu kan kalimatnya bukan, berarti kan masuk pengajuan. Iya, benar Pak Kanapi. Makasih ya Pak. Iya. Ya, kita nomor terakhir 25, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi. Nah, ini muncul ya, naturalisasi. Lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri apa? Hukum dan HAM. Bukan ya? Menteri apa? Kewarganegaraan.
menteri dalam luar negeri. Kita harus secara yuridis dulu, kita diakui dulu, berarti kehakiman. Secara yuridis kita mendapatkan secara yuridis, secara hukum kita harus mendapatkan pengakuan dulu. Secara yuridis berarti kehakiman. Ya, dari segi hukum yuridis dulu ya berarti ya Pak? Ya. Ya, berarti ini ke Menteri Kehakiman ya? Iya. Ya, benar. Kan dasar kita include di dalamnya kan harus ada dasar hukumnya. Ya. Berarti secara yuridis kita harus mendapatkan payung hukum dulu, berarti kehakiman. Ya. Nah, ada Menteri Kehakiman dulu. Nah ini, cara memperoleh naturalisasi yaitu dengan mengajukan permohonan kepada HAM dan Menteri Hukum melalui Kedubes RI atau kantor pengadilan setempat. Jika disetujui maka harus mengucapkan janji setia di pengadilan negeri. Berarti ke hakim dulu ya, Menteri Kehakiman. Nah, menambah sedikit Bu, itu tidak hanya mengucapkan janji setia kepada NKRI, itu juga di situ nanti yang bersangkutan juga mempelajari kronologis atau historis Indonesia. Yeah. Tidak hanya itu, tidak hanya istilahnya mengucapkan sumpah janji, enggak. Jadi harus memahami betul historis Indonesia itu bagaimana dan seperti apa. Iya Bapak. Iya benar sekali. Jadi nanti kalau kita ingin mengajukan kewarganegaraan, kalau di negara lain juga gitu kan ya Pak pastinya? Kita mendapatkan kewarganegaraan kan dari beberapa jalur, dari beberapa link lah, dari beberapa hal. Ada dari tempat kita lahir, itu tinggal sistemnya. Ada juga yang itu tidak masuk di situ, yaitu contoh di Indonesia lah, warga negara Indonesia yang mungkin punya link atau punya sahabat dengan negara-negara luar orang Indonesia, itu mendapat istilahnya apa ya? Mendapatkan istilahnya perlakuan khusus. Adalah dari warga negara Indonesia karena punya koneksitas, punya kedekatan dengan penyelenggara negara yang di luar Indonesia, itu mendapatkan istilahnya kekebalan atau perlakuan khusus, namanya apa ya? Jadi kemarin kita mempelajari bipatri dan sebagainya, itu masih ada yang kurang itu. Saya kurang agak lupa-lupa ingat itu loh. Ada lah istilahnya kekebalan hukum atau dispensasi. Iya Pak. Iya. Ya terima kasih penjelasannya Pak Kanapi. Kita jadi lebih tahu ya informasi tentang pemerolehan kewarganegaraan. Iya, contohnya kan gini Bu, contohnya seumpama kita sama-sama guru, Bu, tolong titip anak saya satu ini di sekolah sini bisa enggak? Ini karena jalur kedekatan lah istilahnya. Nah, ini ada salah satu dari warga Indonesia, ya banyak lah yang memiliki kewarganegaraan karena faktor apa, atau faktor A atau faktor B atau faktor C, karena kedekatan dengan penyelenggara negara setempat. Jadi yang bersangkutan itu akhirnya memiliki dua warga negaraan. Ya, Pak. Tapi itu muncul nggak Pak di soal kalau misalnya ada perlakuan khusus jika kenal seseorang? Kelihatannya enggak, tapi kalau di soal kemarin di UB itu muncul ada bipatrit, ada istilah status kewarganegaraan dari kelahiran tempat tinggal, dari keturunan kemarin keluar. Kemarin saya masih ingat soal-soal itu. Ya, tapi mungkin dari segi kita bersama yang masuk di grup Proteker ini mungkin. Iya Pak. Ada memang soal-soal bipatrit, apatrit ada juga. Khusus. Kemarin ini ada keluar kok. Yang perlakuan khusus itu mungkin ini Bu Dewi seperti Pak Habibie gitu ya. Mendapat perlakuan khusus. Ya. Mendapat perlakuan khusus menjadi kewarganegaraan ganda akhirnya kan. Iya, pernah di luar negeri, di mana itu Bu? Di Eropa Jerman, ya? Bu. Jerman. Iya, ya benar itu. Ada perlakuan khusus dari sana. Iya benar. Terus ya, baik. Pak Gus Dur itu juga dulunya juga dapat tawaran itu juga. Ya luar biasa. Jadi ini ya ingat lagi kita ini lagi. Prestasinya beliau juga ya Bu, berjasa.
Ya, itu Bapak Ibu, kita sudah nomor 25 sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya kembalikan ke Bu Susi. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas materi hari ini. Kita belajar PKM